Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 0,05% ke angka 6.718. Di video ini saya coba analisa saham agro dan BRIS yang hari ini naik sangat tinggi. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang di-post setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan di-upload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham agro. Agro hari ini naik sangat tinggi, hampir arah ke harga 785. Bisa kita lihat di grafik, secara tren sebenarnya agro trennya masih sangat downtrend. Dan candle 1 minggu terakhir pun sebenarnya terlihat masih sideways. Dan volume transaksi pun terlihat masih sangat kecil. Tapi hari ini tiba-tiba agro naik sangat tinggi, volume transaksi juga bisa kita lihat meningkat sangat tajam, dan agro langsung naik melewati resisten di harga 750 saat ini. Tapi walaupun naik tinggi, agro masih berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini berada tepat di harga 850. Jadi secara tren, agro walaupun hari ini naik sangat tinggi, ini belum mengkonfirmasi bahwa agro mulai bergerak tren. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini malah ada distribusi. Dan asing juga terlihat malah keluar dengan jumlah yang sangat besar. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman hari ini berhasil membeli di sekitar harga 600-an sampai minimal di harga 700, menurut saya masih bisa di hold atau mau take profit. Apabila agro turun di bawah harga 750 masih oke. Tapi agro saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik mengentas garis EMA 50. Tapi tetap saja harus hati-hati karena hari ini sudah naik sangat tinggi tapi ada distribusi dengan jumlah yang besar. Bisa saja dalam beberapa hari ke depan agro masih dibuat naik tapi untuk jualan di harga atas. Jadi apabila teman-teman besok baru mau mengejar saham agro, menurut saya harus sangat disiplin. Jangan sampai teman-teman beli di sekitar resisten dan malah ternyata berbalik arah dan turun kembali. Dan teman-teman akan jadinya beli di pucuk. Karena ingat, secara tren ini belum mengkonfirmasi bahwa agro mulai reverse trend. Dan walaupun candle hari ini sangat solid, tapi malah ada distribusi. Jadi tetap harus hati-hati, pertimbangkan menurut saya untuk take profit apabila ternyata agro masih gagal naik melewati garis EMA 50 ini. Atau seperti penjelasan saya tadi, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah, mau hold terus walaupun gagal break dari garis EMA 50 pun masih oke selama masih kuat berada di atas harga 750. Dan berikutnya, saudaranya yaitu BRIS juga hari ini naik sangat tinggi walaupun tidak setinggi agro. BRIS hari ini naik 21% ke harga 1.520. Dan secara grafik, BRIS saat ini lebih bagus karena langsung naik di atas garis EMA 50. Jadi agro naik tinggi tapi masih berada di bawah garis EMA 50, sedangkan BRIS langsung naik di atas garis EMA 50. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila BRIS masih kuat berada di atas garis EMA 50 dalam 1 minggu ke depan, berarti terkonfirmasi bahwa BRIS garis downtrendnya patah. Jadi kedepannya ada potensi untuk sideways cenderung uptrend. Dan garis EMA 50 bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 1410 dan di atasnya ada resisten 1500. Dan memang BRIS hari ini naik sangat tinggi tapi belum terkonfirmasi kedua garis resisten ini terlewati. Dan garis MACD juga terus bergerak naik. Bedanya BRIS bisa kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini memang sudah mulai terlihat bergerak naik. Jadi setelah turun menyentuh harga 1200, BRIS mencoba untuk rebound. Jadi secara grafik atau secara pergerakan, menurut saya pribadi, BRIS lebih bagus pergerakannya daripada agro. Dan dari data broker summary bisa kita lihat, pada kenaikan tinggi hari ini, terlihat ada sedikit akumulasi di BRIS. Sedangkan asing memang terlihat melakukan distribusi, tapi distribusi yang dilakukan tidak sebesar agro. Bisa kita lihat yang net. Bisa kita lihat di sini, ini masih ada akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BRIS masih ada potensi untuk naik mengetes garis EMA 150 atau di sekitar harga 1600.
Tapi pada minggu ini masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman ingin membeli saham BRIS, paling aman menurut saya adalah wait and see dulu. Tunggu BRIS terkena pullback dulu ke garis EMA 50, apabila masih bisa bertahan, baru teman-teman ikutan entry dengan target jangka pendek di 1500 sampai garis EMA 150 di harga 1600. Dan tetap harus ingat, selama masih gagal break garis EMA 150, BRIS menurut saya belum bergerak uptrend untuk tren jangka menengah. Dan selama masih gagal break dari garis EMA 150, trennya masih akan bergerak sideways di antara garis EMA 50 dan 150. Jadi memang masih bisa di hold selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, atau teman-teman bisa pertimbangkan untuk swing trade. Berikutnya, BBTN juga bisa kita lihat hari ini naik 2% lebih ke harga 1430. Secara tren pun memang BBTN masih kurang bagus, masih sangat downtrend, tapi bisa kita lihat saat ini berhasil rebound atau bertahan di atas support 1400. Sedangkan resisten terdekat saat ini di sekitar harga 1460. Dan garis MACD saat ini mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 2% lebih hari ini masih ada akumulasi, asing hari ini melakukan sedikit distribusi. Tapi 1 minggu terakhir jika kita lihat BBTN asing mulai masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat BBTN saat ini masih ada potensi untuk sideways dan berpotensi naik menuju resisten di 1460 sampai 1500. Jadi tetap harus hati-hati. Apabila masih gagal break dari garis resisten ini, BBTN masih ada potensi turun kembali mengetes support di 1400. Kayak memang trennya menurut saya saat ini masih sideways cenderung downtrend, jadi tetap harus hati-hati. Apabila teman-teman hari ini sudah berhasil membeli di sekitar harga 1400, masih bisa hold selama support ini tidak terlewati, dan pertimbangkan untuk take profit atau swing trade di sekitar harga 1460 sampai 1500 apabila memang masih gagal break. Dan terakhir, saya akan analisa saham ITMG. ITMG bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi, 6% lebih ke harga 33.300. Dan secara tren jika kita lihat, ITMG untuk tren jangka menengah masih sangat bagus karena masih kuat berada di atas garis EMA 50. Kemarin ITMG sempat turun mengetes garis EMA 50, hari ini kembali rebound dari garis EMA 50-nya. Garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 31.325. Dan untuk resisten terdekat jika kita perhatikan di harga 34.000. Dan di atasnya ada resisten berikutnya di sekitar harga 36.500. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham ITMG di harga bawah, menurut saya saat ini masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Atau untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di harga bawah, bisa jadikan garis EMA 150 untuk trading stopnya. Dan garis MACD sebelumnya bergerak turun, saat ini mencoba untuk bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi, dan asing juga hari ini kembali masuk akumulasi. Setelah 4 hari terakhir melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat ITMG masih potensi untuk sideways dan naik mengetes harga 34.000. Dan tetap harus hati-hati selama masih gagal break resisten ini, ITMG masih ada potensi turun kembali menuju support di EMA 50. Karena beberapa kali juga bisa kita lihat mencoba untuk naik di atas harga 34.000. ITMG gagal break dan turun kembali mengetes support di EMA 50. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.